Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Amma ba'du, fa ya ayyuhat talabah, santri Ma'had Imam Syafi'i, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa belajar menuntut ilmu dengan berbagai macam wasilah, dengan berbagai macam perantara. Salah satu perantara kita menuntut ilmu adalah belajar daring atau belajar online. Karena kondisi yang ada demikian, santri-santri yang ada di rumah belajar dengan metode online. Ayyuhal ikhwa, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, materi fikih online atau mapel fikih, pelajaran fikih, yang mana ini masuk ke pelajaran yang ketiga. Ikhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari materi yang ketiga. Tapi sebelumnya kita akan mengulang materi di pelajaran sebelumnya. Ikhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di materi sebelumnya kita telah mempelajari hadis yang kedua, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yakbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian jika berhadas hingga ia berwudu. Kita juga telah mempelajari faedah-faedahnya. Kemudian kita juga mengetahui bahwa ternyata salah satu syarat diterimanya salat adalah dalam keadaan bersuci, dan bersuci di sini adalah bersuci dengan berwudu. Kemudian kita juga telah mempelajari hadis tentang wudu juga, akan tetapi lebih spesifik kepada menyempurnakan wudu. Hadis tentang penyempurnaan wudu. Di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh air wudu dengan api neraka. Kita juga telah mempelajari faedah-faedahnya, yang intinya adalah kita harus menjaga semua anggota wudu agar terbasuh dengan air. Jangan meninggalkan satu pun, karena itu akan membuat wudu kita tidak sah, sehingga sholat kita tidak sah. Apabila dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala memberi ancaman dengan api neraka. Ikhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita pada kesempatan kali ini masuk ke pelajaran yang keempat, yaitu hadis yang keempat. Pelajaran hadis yang keempat di dalam kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, yang ditulis oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masuk hadis yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastansir wa man istajmara falyutir wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu. Wa fi riwayati li Muslim falyastanshik biman kharaihi minal ma'i wa fi lafdin man tawadda'a falyastanshik. Ya, hadis ini
kita akan bacakan lagi, bisa dibacakan kemudian diikuti, atau dibacakan kemudian didengarkan, kemudian difahami satu persatu hurufnya. Yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastansir wa man istajmara falyutir wa idza istayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla ay yudkhilahuma fil ina'i thalathan fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu wa fi lafzi li Muslim falyastanshik bimin kharaihi minal ma'i wa fi lafzin man tawadda'a falyastanshiq. Nah, itulah hadis. Hadis ini lumayan panjang. Di sini dijelaskan tentang tata cara berwudu atau catatan-catatan yang harus diperhatikan ketika berwudu. Maka ayuhal ikhwah, kita akan mempelajari terjemahan dari hadis tersebut. Ya, terjemahan hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian berwudu, hendaklah dengan memasukkan air ke dalam hidung, kemudian keluarkanlah. Barang siapa beristinja dengan batu, hendaklah dengan bilangan ganjil. Dan apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaklah membasuh kedua telapak tangannya sebelum memasukkannya ke dalam bejana air wudunya sebanyak 3 kali. Sebab salah seorang dari kalian tidak tahu kemana tangannya bermalam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, namun dalam lafaz ini lebih mendekati lafaz Bukhari. Dalam riwayat Muslim, hendaklah dia menghirup air dengan kedua lubang hidungnya. Dalam riwayat lain, apabila salah seorang dari kalian berwudu, hendaklah dia beristinsyak. Baiklah, kita akan jelaskan maksud dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah salah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Rasulullah bersabda, jika salah seorang dari kalian berwudu. Nah, di sini catatannya jika salah seorang dari kalian berwudu, jika ingin berwudu atau jika kalian mau berwudu. Jika kalian berwudu, hendaklah dengan memasukkan air ke dalam hidung. Nah, di sini istilahnya adalah yastanshiq. Mana yastanshiq? Falyaj'al fi anfihi ma'a. Nah, di sini atau nanti di sini falyastanshiq, istinsyak. Istilah dari memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya, kemudian mengeluarkannya itu istilahnya lah istinsyak. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan bahwa seorang muslim ketika melakukan wudu beristinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung. Lalu caranya bagaimana? Caranya adalah ayuhal ikhwah, ketika berwudu, kemudian pertama kali, nah ini saya akan jelaskan tata cara berwudu. Ketika ingin berwudu, pertama ketika berwudu kita mengucapkan basmalah, bismillah. Kemudian mencuci kedua tangan kita. Setelah itu, setelah mencuci kedua telapak tangan kita, kemudian kita memasukkan air ke dalam hidung dan mulut. Air ke dalam hidung untuk istinsyak, kemudian mulut untuk berkumur-kumur sekaligus. Memasukkan air ke dalam hidung dan mulut, istinsyak dan berkumur-kumur, kemudian mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Kemudian berikutnya adalah
membasuh wajah. Membasuh wajah sebanyak 3 kali. Kemudian berikutnya membasuh kedua tangan. Pertama tangan kanan hingga siku 3 kali dan tangan kiri hingga siku 3 kali. Kemudian membasuh kepala, mengusap kepala. Mengusap kepala di sini, ya, kemudian mengusap kepala di sini yaitu dengan mengambil air, kemudian tidak terlalu banyak, kemudian diusap dari awal kepala yaitu ujung rambut bagian depan hingga akhir kepala yaitu ujung rambut bagian belakang diusap. Kemudian kembali ke ujung bagian depan. Setelah itu telinga diusap dengan air. Kemudian tata cara berikutnya adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Itulah tata cara wudu. Kemudian setelah itu berdoa. Jangan lupa setelah itu berdoa, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Itulah doa setelah berwudu. Setelah itu sunnahnya adalah melakukan sholat 2 rakaat setelah wudu. Nah, inilah tata cara berwudu. Kita kembali kepada hadis. Jika salah seorang dari kalian berwudu, hendaklah dengan memasukkan air ke dalam hidung, kemudian keluarkanlah. Nah, di sini ternyata catatannya anggota wudu salah satunya adalah hidung. Maka kita melakukannya dengan memasukkan ke dalam air, memasukkan air ke dalam lubang hidung, kemudian mengeluarkannya. Kemudian wa man istajmara falyutir. Nah, dalam hadis, wa man istajmara falyutir. Apa maksudnya? Yaitu barang siapa yang beristinja dengan batu hendaklah dengan bilangan ganjil. Apa itu beristinja? Beristijmar. Wa man istajmara falyutir. Apa itu beristijmar? Yaitu ini beristijmar, bukan beristinja. Apa itu istijmar? Apa itu istinja? Istinja adalah membersihkan najis pada kemaluan dengan menggunakan air. Membersihkan najis pada kemaluan atau dubur belakang dengan menggunakan air. Kemudian apa itu istijmar? Istijmar adalah mengusap kemaluan atau dubur dari najis dengan menggunakan dengan menggunakan benda-benda selain air. Bisa dengan batu, bisa dengan tisu, bisa dengan kertas, bisa dengan daun, bisa dengan kayu, bisa dengan yang lainnya. Itu bernama istijmar. Nah, kita harus tahu apa itu istinja, apa itu istijmar. Nah, istinja itu cebok atau menggunakan air untuk membersihkan kemaluan atau dubur dari najis. Adapun istijmar adalah membersihkan kemaluan atau dubur dari najis dengan menggunakan benda-benda padat seperti batu, kemudian daun, kemudian tisu, kemudian kertas, kemudian kayu, dan lain sebagainya. Itu istinja dan istijmar. Barang siapa yang beristijmar dengan batu, hendaklah dengan bilangan ganjil. Nah, ketika kita melakukan istijmar, seumpama kita dalam perjalanan jauh, naik gunung, atau berjalan di padang rumput, atau berjalan di tempat yang jauh, tidak ada air, sedang berpetualang, atau sedang tidak ada air, tiba-tiba air di muka bumi ini debitnya sedikit, susah mendapatkan air di beberapa tempat,
itu di pedalaman biasanya itu susah untuk mendapatkan air bersih. Maka ketika bersuci itu bisa dengan istijmar, yaitu mengusap kemaluan atau dubur dari najis dengan benda-benda. Nah, dengan benda-benda tersebut kita bisa menggunakannya sebanyak bilangan ganjil. Dalam hadis ini disebutkan bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil. Apa maksud bilangan ganjil? Bisa sekali, atau 3 kali, atau 5 kali, atau 7 kali, atau 9 kali, atau 11 kali. Nah, tapi secukupnya. Di sini disunahkan untuk melakukan istijmar sebanyak 3 kali. Seumpama dia melakukan istijmar, tidak ada air, kemudian membersihkannya dengan menggunakan daun. Setelah diusap 1 kali, merasa tidak cukup, maka tambah 2 lagi, sehingga 3 kali. Kalau tidak merasa cukup lagi, hingga 5 kali, dan seterusnya. Tapi kalau hanya sekali itu merasa cukup, seumpama menggunakan tisu dan sekali cukup, maka cukup, tidak perlu ditambahin lagi. Seumpama merasa kurang, baru kedua kalinya itu merasa cukup, nah tambahin aja, karena disunahkannya 3 kali. Nah, disunahkannya bilangan ganjil. Jadi 3, 1 atau 3 atau 5 atau seterusnya. Itulah yang disunahkan, bilangan ganjil. Dan kemudian kita lanjutkan, jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaklah membasuh kedua telapak tangannya sebelum memasukkannya ke bejana air wudhunya sebanyak 3 kali. Sebab salah seorang dari kalian tidak tahu kemana tangannya bermalam. Di sini disebutkan bahwa ada anjuran untuk mencuci tangan sebelum berwudu. Bukan hanya sebelum berwudu, ketika bangun tidur itu kita dianjurkan di dalam hadis ini untuk mencuci. Bahkan anjurannya sangat tegas untuk mencuci kedua tangan kita. Kita cuci sebelum berwudu, baru berwudu. Jadi kita cuci tangan kita, kemudian baru kita berwudu. Dicucinya dengan apa? Dengan air yang mengalir, bukan dengan memasukkan tangan kita ke tempat wudu. Kalau seumpama kita menggunakan air wudu yang ada di ember atau di bak, maka kita tidak memasukkan air ke dalam ember tersebut, melainkan kita ambil gayung untuk menyiram kedua tangan kita. Atau seumpama kita menggunakan keran, maka kita ketika mencuci kedua tangan kita, di bawahnya adalah air yang sisanya bisa terbuang, jangan mengendap ke ember atau bak. Itulah yang disunahkan. Jadi ketika kita bangun tidur, kita mencuci kedua tangan kita sebelum kita mulai berwudu. Itulah yang dianjurkan. Kenapa alasan tersebut? Karena kalian tidak tahu kemana tangannya bermalam. Nah, mencuci tangan sebanyak 3 kali karena kita tidak tahu kemana tangan kita ketika itu. Apakah memegang yang lainnya atau memegang apa? Karena kita tidak tahu, maka hendaklah kita mencuci kedua tangan kita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, namun lafaz ini lebih mendekati lafaz Bukhari, dan diriwayatkan Muslim hendaklah dia menghirup air dengan kedua lubangnya. Nah, di riwayat Muslim, wa fi lafzil Muslim fal yastanshik biminkhari minal ma, dalam menghirup kedua lubang hidung dengan air, yastanshik. Kemudian dalam sebuah lafaz, wa man tawaddaa fal yastanshik, barang siapa yang berwudu maka dia hendaklah melakukan istinsyaq. Maka dia beristinsyak, menghirup air. Ikhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Maka dari hadis ini kita bisa ambil faedah. Yang pertama, istinsyak, menghirup air dengan kedua lubang hidungnya, dan istinsar, mengeluarkan air tersebut dari hidungnya, merupakan keharusan dalam berwudu. Ini yang pertama, ya.
Ini biar kita tandain. Di sini tidak ada tanda. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga kita beri tanda. Yang pertama istinsyak, menghirup air dengan kedua lubang hidungnya, dan istinsar mengeluarkan air tersebut dari hidung merupakan keharusan dalam berwudu. Harus dilakukan. Kemudian yang kedua, bolehnya seorang beristijmar atau beristinja dengan batu. Nah, di sini bolehnya yang kedua ya, bolehnya seorang beristijmar, yaitu beristinja dengan batu. Ya, di sini dijelaskan yang kedua bolehnya seorang beristijmar. Apa itu istijmar? Yaitu beristinja dengan batu, yaitu membersihkan kedua lubang depan dan belakang dengan batu atau yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, istijmar bisa dilakukan dengan segala sesuatu yang bisa membersihkan dan menghilangkan najis pada kubul, kemaluan atau dubur, seperti kayu, kertas, tisu, dan lainnya. Nah, ini faedah yang ketiga. Istijmar bisa dilakukan dengan segala sesuatu yang bisa membersihkan dan menghilangkan najis pada kubul, kemaluan atau dubur, seperti kayu, kertas, tisu, dan lainnya. Kemudian faedah yang terakhir adalah disyariatkan mencuci tangan ketika bangun tidur sebanyak 3 kali. Nah, itulah faedah dari hadis yang ada ini. Ikhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya, yaitu hadis kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imil ladzi la yajri thumma yaghtasilu minhu wa li muslimin la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'imi wa huwa junubun. Ya, saya bacakan lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imi alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu wa li muslimin la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'imi wa huwa junubun. Artinya, dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian kencing pada air yang tidak mengalir lalu mandi darinya. Dalam riwayat Muslim, ini adalah lafaz Bukhari. Dalam riwayat Muslim, janganlah salah seorang di antara kalian mandi dalam keadaan air yang menggenang, sedang dia dalam keadaan junub. Maksudnya bagaimana? Mari kita pelajari hadis ini. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu la yabulanna, jangan sekali-kali kalian kencing. Bala ya bulu kencing. Yang sekali-kali kalian kencing di antara kalian, seorang dari kalian ahadukum fil ma'id da'im, pada air yang tidak mengalir atau air yang menggenang, lalu mandi darinya. Nah, seorang mempunyai tempat mandi yang besar, kemudian dia kencing di dalamnya, berendam kemudian kencing. Setelah berendam dan kencing, mandi pakai air itu. Nah, ini dilarang. Kemudian dari riwayat Muslim, janganlah seorang dari kalian mandi dalam air yang menggenang sedang ia dalam keadaan junub. Nah, di sini bahkan dijelaskan kalian dilarang mandi dari air yang menggenang dalam keadaan junub. Di sini ada 2 hadis atau dua riwayat. Yang pertama, kita tidak boleh kencing di tempat air yang menggenang, kemudian air tersebut digunakan untuk mandi. Di sini mandi secara umum, tidak dijelaskan mandi apa. Jadi kita berendam umpama di tempat pemandian, kemudian kita kencing, itu tidak boleh kencing. Di dalam hadis ini kita tidak boleh kencing. Kemudian dari air kencing itu
dari air yang terkena kencing itu untuk mandi, maka ini juga tidak boleh. Jadi di sini ada dua hal yang dilarang. Pertama, kencing di tempat air menggenang. Kemudian yang kedua, mandi dari bekas air yang kena kencing. Itu tidak boleh. Ya. Berendam, atau mungkin di sini bisa dihubungkan juga di kolam renang. Dalam hadis ini kolam renang mungkin adalah air yang tidak mengalir, air yang menggenang. Jika kolam renang tersebut adalah air yang tidak mengalir, menggenang, maka kita tidak boleh kencing di dalamnya. Jangan. Kalau kita pernah melakukannya, maka kita sudah mempelajari hadisnya. Itu tidak boleh. La yabulan, jangan kalian kencing ahadukum fil ma'id daim, di air yang tidak mengalir, air yang menggenang, kolam renang, pemandian atau lain sebagainya yang airnya tidak menggenang, airnya tidak mengalir, apalagi digunakan untuk mandi. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat Muslim itu, la yaktasilu ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. Janganlah seorang dari kalian itu mandi dari air yang menggenang dalam keadaan padahal dia keadaan junub. Mandi besar, kita telah mempelajari bagaimana tata cara mandi besar, dan ternyata di sana ada larangan untuk, di hadis ini ada larangan kita menggunakan air yang menggenang. Maksudnya bagaimana? Ketika kita mandi, maka kita mencari air yang mengalir, bukan air yang menggenang. Seumpama ada bak dari hari-hari kemarin, dari 1 minggu yang lalu, atau 1 pekan, atau 3 hari, atau berapa hari, itu airnya menggenang aja. Kita nggak tahu air itu bagaimana. Kemudian air tersebut digunakan untuk mandi karena junub, untuk mandi besar. Maka ini tidak boleh, karena air tersebut diam. Karena kita tidak tahu dengan air tersebut menggenang berhari-hari, kita tidak tahu apakah berubah rasanya, atau warnanya, atau baunya, ataukah ada benda najis yang masuk ke dalamnya. Maka di sini disyariatkan bahwa ketika kita mandi, kita tidak boleh menggunakan air yang menggenang. Lalu bagaimana dengan air yang ada di kolam atau air yang ada di kamar mandi? Nah, air yang ada di kolam atau di kamar mandi itu ketika kita anggap itu adalah air yang mengalir. Kenapa mengalir? Karena kita membuka dari keran, itu mengalir. Kemudian kita ambil airnya, sehingga air tersebut adalah air yang baru, bukan air yang menggenang dari hari-hari sebelumnya. Itulah maksud dari hadis di sini. Kita tidak boleh mandi dari air yang menggenang dalam keadaan junub untuk mandi besar. Itu kita tidak boleh. Ikhwati fiddina azani Allah wa iyyakum. Maka kita bisa ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah dilarang kencing pada air yang menggenang, tidak mengalir, baik airnya sedikit maupun banyak. Nah, di sini airnya sedikit, entah di bak atau di kolam, itu nggak boleh. Atau airnya banyak, entah di kolam renang atau pemandian, itu juga tidak boleh kita kencing. Kemudian yang berikutnya, larangan mandi dalam air yang menggenang sedang ia dalam keadaan junub, yaitu dengan cara berendam di dalamnya. Nah, dalam keadaan junub, kemudian dia masuk ke dalam tempat air yang menggenang, berendam. Kemudian merasa, saya udah mandi kok, udah mandi junub dengan cara berendam. Nah, itu dilarang. Karena kita tidak tahu apakah air tersebut suci atau tidak. Kemudian berikutnya adalah orang yang junub hendaknya ketika mandi dengan cara menciduknya, bukan berendam dalam air yang menggenang tersebut. Nah, ketika mandi besar itu kita ciduk, ya, seperti yang pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya itu, kita menciduk airnya.
bukan dengan nyemplung ke dalam air tersebut. Terus ini, barang siapa yang kencing pada air yang menggenang, maka, nah di sini tidak lengkap nih, maka air tersebut akan menjadi najis. Ya, di sini faedahnya kurang. Barang siapa yang kencing pada air yang menggenang, maka air tersebut akan menjadi najis atau tidak suci. Nah, di sini ya, silakan nanti bisa dilengkapi sendiri. Barang siapa yang kencing pada air yang menggenang, maka airnya akan najis, tidak suci. Dan tidak sah kita berwudu dengan air tersebut. Ikhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Inilah faedah hadis yang kelima, yaitu larangan untuk kencing di tempat air yang menggenang, dan kita juga dilarang untuk mandi dengan air yang menggenang. Inilah hadis yang kelima, dan alhamdulillah pelajaran kali ini sudah selesai. Maka berikutnya adalah tugas. Tugasnya adalah mencatat semua tulisan yang ada di video kali ini, yaitu hadis yang keempat ini, tulis semuanya untuk latihan. Kemudian terjemah hadis juga ditulis. Kemudian faedah hadis juga ditulis. Kemudian hadis kelima juga ditulis dan terjemahannya ditulis, dan faedah hadis ditulis dan dilengkapi. Thayyib. Alhamdulillah. Inilah pelajaran pada hari ini. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.